ajmain, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus sahibul fadilah Romo Kiai sesepuh Pondok Pesantren Manbaus Sholihin beserta keluarga yang saya hormati. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua PW GP Ansor Jawa Barat beserta wakil ketua ya, atau ketua Pak Johan DPRD-nya Pak Johan yang saya hormati, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor Banser dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, wabil khusus yang saya banggakan Ketua GP Ansor Ciamis dan Ketua GP Ansor Banjar. Saya itu agak kaku juga Kiai kalau bicara di depan poro Kiai, wabil khusus yang bahasanya Jawa. Saya suka teringat dulu saya sempat beberapa saat di Jawa Timur diajari bahasa Jawa Kiai. Pokoknya rumusnya satu bahasa Jawa itu. Kalau di bahasa Sunda pakai A, di Jawa itu pakai O. Para kiai jadi poro kiai, apa jadi opo, mangga monggo, mangga calik jadi oke. Hadirin rahimakumullah, dalam Sahih Bukhari diriwayatkan Pak, suatu malam Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu sholat isya sendirian Pak di masjid, tidak berjamaah. Mungkin habis ngisi PKD atau apalah. Baru takbiratul ihram, datang makmum di belakangnya. Sayyidina Mu'ad tahu Pak ada makmum di belakang. Tapi saking semangatnya beliau sholat, di rakaat pertama setelah membaca Al-Baqarah, setelah membaca Al-Fatihah, Mu'ad bin Jabal membaca surat Al-Baqarah Pak. Lalu di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca surat An-Nisa. Streslah makmum napa. Akhirnya makmumnya kabur Pak, minggat. Tidak selesai berjamaah dengan Mu'ad bin Jabal. Selesai sholat Mu'ad bin Jabal tahu Pak ada makmumnya yang minggat. Marah beliau itu. Singkat cerita, sampailah kemarahan Mu'ad bin Jabal itu di telinga makmum yang minggat tadi. Merasa malu dimarahi oleh salah seorang sahabat tercerdas baginda Nabi. Akhirnya si makmum ini curhat, laporan kepada Sayyiduna Muhammad SAW. Ya Rasul, saya itu bukannya tidak mau berjamaah dengan Mu'ad bin Jabal. Terus kenapa kau minggat berjamaahnya? Bayangkan saja ya Rasul, rakaat pertamanya baca Al-Baqarah, rakaat keduanya baca An-Nisa. Saya itu banyak keperluan. Akhirnya dipanggil si Mu'ad bin Jabal sama Sayyiduna Muhammad. Ta'al sini. Benar apa yang disampaikan oleh orang ini Mu'ad, bahwa tadi malam kau mengimami sholat membaca Al-Baqarah dan An-Nisa. Kata Mu'ad, betul. Giliran Rasulullah Pak yang marah. Kata Rasulullah sambil menunjuk Mu'ad, anta munaffir ya Mu'ad, kau itu penyebab orang lari dari agama Allah. Orang ini tidak mau berjamaah karena kau terlalu lama membaca surat di dalam sholat. Kenapa kau tidak baca surat Al-Lail, Ad-Duha, Asy-Syamsi, atau seperti orang NU Kulhu gitu. Dibalah baca Al-Fatihah, Al-Baqarah Pak. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, sholat berjamaah saja jangan terlalu, apalagi ceramah. Itu maksud saya Pak. Ini sudah setengah 11, kira-kira sampai jam berapa Pak? Jam 2. Sampai jam 2 itu bukan pengajian Pak, itu penganiayaan namanya. Saya mau tanya sama ibu-ibu sajalah, biasanya ibu-ibu itu jujur. Bu, mau yang pendek apa yang panjang? Subhanallah. Di mana-mana ibu-ibu tuh kalau suruh milih mau pendek yang mau panjang, panjang. Kalau bapak-bapak itu lah, tidak penting panjang pendek, yang penting dalam saja Pak. Oke, materinya. Sebelum saya panjang lebar menyampaikan materi,
ini ada dua acara yang luar biasa. Pertama, ihtifal bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, haul almarhum al-maghfurlah. Sebelum saya panjang lebar, kita akan suguhkan dulu kenapa kiai kita, guru kita, sepuh kita mentradisikan dua perayaan ini. Peringatan Maulid Nabi dan haul guru-guru kita. Ini penting Pak, karena hari ini Anda bisa bacalah, ada satu kitab tebal Pak, namanya Fathul Majid Bisyarhi Kitabit Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Di sana dengan jelas dia mengatakan bahwa mereka yang merayakan kelahiran Nabi dan merayakan haul peringatan wafatnya seseorang, nau'un minal ibadah lahum, itu adalah bentuk penghambaan terhadap mereka. Jadi ketika kita merayakan Maulid Nabi, kita mengadakan haul guru kita, kita dituduh sedang menyembah mereka. Kira-kira musyrik gak Pak? Musyrik Pak. Kemudian kitab ini diturunkan, disederhanakan oleh Syekh Soleh Fauzan. Kitab ini sekarang agak masif Pak, dipelajari di beberapa pondok modern. Namanya Risalatut Tauhid. Di sana juga sama seperti itu, bahwa yang merayakan Maulid Nabi, yang mengadakan haul para ulama ataupun para wali, itu mereka sedang menghambakan dirinya pada orang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perlu kita jawab Pak. Ya, kita sebenarnya siap berdampingan dengan siapapun. Mereka yang tidak suka Maulid Nabi, ya monggo. Mereka yang suka Maulid Nabi, ayo bareng-bareng. Tapi yang menyedihkan itu ketika yang tidak biasa merayakan Maulid Nabi menuduh kita yang bukan-bukan Pak. Ini yang penting kita jawab. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di salah satu MUI tertentu tentang dalil-dalil amaliyah kita. Lalu ada kiai yang protes, ajengan, menurut hemat saya itu sudahlah, jangan berbicara tentang khilafiyah. Itu alamiah, itu sunatullah, kita saling menghargai saja. Banyak hal yang lebih harus kita pikirkan. Lalu saya jawab, seharusnya statement Anda itu bukan ditujukan kepada kami, tapi kepada mereka yang selalu usil terhadap amaliyah kami. Kita gak pernah usil sama mereka, tapi ketika mereka mempertanyakan argumentasinya, mempertanyakan dalilnya, kita hanya menjawab ya apa yang mereka pinta. Loh, kita malah dituduh sebagai memperuncing khilafiyah. Padahal mereka yang ngotot duluan Pak. Kita hanya meladeni saja. Jangankan perayaan Maulid Nabi seperti ini loh Pak. Kemarin viral di YouTube itu, kalau dulu kan mempelajari agama itu qiraatul kutub Pak, baca kitab. Dengan arus teknologi yang semakin pesat, sekarang bergeser jadi qiraatul YouTube Pak. Baca YouTube. Kalau dulu ada Kiai Jumhur, sekarang itu merebak Kiai Jum Meeting Pak. Ceramahnya di Zoom gitu. Jangankan perayaan Maulid dan haul seperti ini Pak, yang mengumpulkan orang banyak, praktek individu kita saja, mengusap wajah setelah sholat saja mereka permasalahkan Pak. Lihat di YouTube itu, katanya mengusap wajah setelah sholat itu tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak ada dalilnya, meskipun sudah baca 1235 kitab hadis. Oke, ini penting disampaikan. Kiai kita, ajengan kita, guru kita tidak mungkin mengamalkan, apalagi mengajarkan sebuah amalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tidak mungkin Pak. Kiai kita itu lebih rapih dalam hal itu. Mengusap wajah setelah sholat itu apakah dicontohkan oleh Nabi? Pasti Pak. Apakah hadisnya ada? Banyak. Terserah mereka mau minta berapa. Saya temukan hadis itu dalam kitab yang ditulis oleh Imam At-Tabrani, namanya Al-Awsat. Saya juga baca dalam kitab hadis yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Haythami, namanya Mazmaz Zawaid.
sebuah hadis hasan dari Anas bin Malik. Kata Sayyidina Anas bin Malik, kalau Nabi selesai sholat salam ke sebelah kiri, beliau pegang ubun-ubunnya, kadang langsung mengusap wajahnya sambil berdoa, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, Allahumma dhib anniyal hamma wal hazan. Mirip dengan doa yang kita terima dari pondok pesantren. Yang tidak dicontohkan Nabi itu, ibu, yang tidak ada dalilnya itu adalah mengusap wajah orang lain setelah sholat. Ini yang nggak boleh, Pak. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini juga sama, tidak boleh. Atau sahabat-sahabat Ansor Banser sedang cepat-cepat sholatnya karena sedang giat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu juga sama, Pak. Gak ada dalilnya. Rasul itu mencontohkan pegang ubun-ubun atau mengusap wajah. Makanya para ulama kita yang afdol itu pegang ubun-ubun lalu mengusap wajah. Loh, hadis itu banyak sekali ditemukan, Pak. Kedua, nih saya punya kiriman dari beberapa teman, ada sekarang itu viral ciri-ciri masjid sunnah katanya. Yang pertama, ciri masjid sunnah itu tidak ada tasbihnya, Pak. Kalau di sini ada tasbih gak, Pak? Nah, berarti itu masjid bid'ah, Pak. Karena kata di meme itu judulnya bagus, Pak, ittiba'rasul.com katanya. Saya sebutkan saja biar mudah dilacak. Dia mengatakan bahwa ciri masjid sunnah pertama itu tidak ada tasbihnya, Pak. Dia bilang bahwa tasbih itu peninggalan Hindu Buddha. Mentang-mentang mungkin dia suka nonton film Shaolin, kan di Shaolin biasa pakai tasbih, Pak. Oh, tasbih itu berarti dari Hindu Buddha katanya. Padahal tasbih itu hadisnya banyak sekali, Pak. Hadis riwayat Ibnu Hibban, At-Tabrani, Abu Daud. Banyaklah yang meriwayatkannya, bahkan Imam As-Suyuti menulis satu kitab khusus tentang itu, Pak. Tentang sibhah. Sibhah itu tasbih. Banyak hadisnya, Pak. Salah satunya ini hadis sahih. Abu Hurairah itu, Pak, punya tasbih 2000, Pak. Jadi sebelum tidur Abu Hurairah itu berzikir sejumlah hitungan yang ada di tali itu, diikat 2000 ikatan, 2000 simpul. Jadi tasbihnya Abu Hurairah itu 2000, Pak. Kalau tasbih orang lakbok kan cuma 100. Apalagi musim PPKM begini jadi 33, Pak. Abu Hurairah itu tasbihnya 2000. Lalu ada hadis lagi, Siti Sofiyah binti Huyai al-Akhtab, istri Sayyiduna dari bangsa Yahudi. Beliau mempunyai mangkok besar yang berisi, dalam satu riwayat kerikil, batu-batu kerikil, dalam riwayat lain biji-biji kurma, Pak. Lalu Nabi datang kepada Siti Sofiyah, istriku, masa musim PPKM begini kau makan ini batu kerikil? Kata Siti Sofiyah, bukan dimakan ya Rasul, saya berzikir sejumlah batu kerikil yang ada di mangkok ini. Jadi satu kali zikir beliau pindahkan, satu kali zikir beliau pindahkan, setelah habis dimasukkan lagi, berzikir lagi. Lalu kata Nabi, aku telah berzikir lebih banyak daripada hitungan batu kerikil dalam mangkokmu. Jadi tasbih ada dalilnya, mengusap wajah ada dalilnya, apalagi perayaan Maulid Nabi. Imam Jalaluddin As-Suyuti, Pak, menulis satu kitab khusus tentang itu, judulnya Husnul Maqsad fi Amalil Maulid. Di sana lengkap sekali argumentasi para ulama tentang perayaan Maulid Nabi. Saya tidak akan bahas lah, saya bermakmum saja sama Sayyihuna, sudah disampaikan hal itu. Yang perlu kita jawab adalah tuduhan mereka bahwa yang pertama-tama merayakan Maulid Nabi adalah Syiah Qoromitoh, Syiah yang mendirikan dinasti Fatimiyah di Mesir, Pak. Ya. Jadi kalau ada orang lakbok yang merayakan Maulid Nabi, maka dia mengikuti, mencontoh orang Syiah. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata dia.
Jadi kalau ada orang lakbok merayakan Maulid Nabi, oh berarti dia itu menjadi Syiah Qoromito itu. Syiah Qoromito itu Syiah yang sesat, Pak. Sama sesama Syiah saja tidak diakui oleh Syiah Itsna Afariyah yang ada di Iran, Syiah Ismailiyah yang ada di Syria, Bahrain, dan Syiah Zaidiyah yang ada di bagian Yaman dan Sudan. Qoromito itu tidak diakui. Jadi Syiah sesat itu ternyata, Pak, saya baca beberapa literatur, salah satunya nama kitabnya Wafaul Wafa bi Akhbari Daril Mustafa. Di sana disampaikan bahwa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi secara semarak seperti sekarang, ada minuman, ada makanan, ada MC, ada sambutan, itu namanya Khaizuran binti Atha pada tahun 170 Hijriah. Tahun pertama ketika Khalifah Harun ar-Rasyid didaulat memimpin umat. Pertanyaannya, siapa Khaizuran ini? Beliau adalah istri dari Gubernur Al-Mahdi, ibunda dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Pertanyaannya, apakah Harun ar-Rasyid dan keluarganya Syiah? Abbasiyah. Salah satu musuh utama orang Syiah itu Abbasiyah, keluarganya Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau Khaizuran ini bisa Anda baca, Pak. Siapa sebenarnya Khaizuran ini? Beliau adalah perempuan yang cerdas, soleh, Pak. Istri dari Gubernur Al-Mahdi. Ibnu Katsir menulis beliau dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian Ibnul Asir juga mencantumkan biografi beliau di dalam Al-Kamil fit Tarikh. Demikian juga Imam Az-Zahabi dalam Syiarul A'lamin Nubalanya. Jadi bukan orang sembarangan Khaizuran itu. Lalu saya baca lagi beberapa referensi, misalkan yang ditulis oleh Profesor Nico Kapten dari Belanda itu. Dia mengatakan data-data sejarah awal menunjukkan bahwa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi itu adalah Malik Mudzaffar, Raja Mudzaffar Abu Sa'id bin Ali Kaukabri Al-Buktutin yang wafat pada tahun 620 Hijriah. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah Raja Ibril, adik ipar dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pertanyaannya, apakah Salahuddin Al-Ayyubi dengan keluarganya itu Syiah? Justru yang menghabisi Syiah di Mesir, yang merubah Al-Azhar dari Al-Azhar yang di Mesir ya, Pak, bukan yang di Kebayoran Baru. Ada di Kebayoran Baru, di Banjar juga ada. Nah, ini Al-Azhar yang di Mesir, yang merubah Al-Azhar yang awalnya berhaluan Syiah karena memang didirikan oleh dinasti Fatimiyah, lalu dirubah haluan menjadi ahli sunnah sampai hari ini. Itu adalah jasa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dari dua referensi ini, dua kader-kader terbaik yang menulis tentang sejarah Maulid Nabi, tidak ada satupun yang melaporkan bahwa perayaan Maulid Nabi secara serempak dimulai oleh orang Syiah. Gak ada, Pak. Itu isu mereka saja. Bahkan kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hassani di dalam Mafahim Yazibu Antusahah, beliau secara jelas yang pertama kali merayakan Maulid Nabi adalah sahibul Maulid Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tertera dengan jelas di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ketika Nabi ditanya, kenapa Anda selalu berpuasa di hari Senin? Kata Nabi, karena hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Jadi Sayyiduna Muhammad memperingati kelahiran beliau dengan berpuasa pada hari beliau dilahirkan, yaitu hari Senin. Ini jelas, Pak, hadisnya. Kan Rasulullah itu masyhur puasa rutin hari Senin, hari Kamis, tidak pernah terlewat. Samalah seperti ibu-ibu di Lakbok, tidak pernah terlewat hari Senin, hari Kamis itu. Betul gak, Bu? Kalau puasanya itu tergantung ketua PCGP Ansornya. Oke, jadi Nabi Muhammad sendiri yang memberikan contoh perayaan Maulid Nabi, yaitu dengan berpuasa pada hari Senin. Cukuplah banyak hadis-hadisnya, banyak dalil-dalilnya. Pokoknya mereka minta berapa kita kasih, Pak. Kalau mau ayat Quran kita kasih. Misalkan ayat Al-Qur'annya di dalam surah Yunus ayat 58 itu, qul bifadlillahi
wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam Ad-Durrul Mansur fi Tafsiri bil Ma'thur menafsirkan ayat ini dengan hadis riwayat Abu Syekh dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, maksud fadlullah dalam ayat ini adalah ilmu, dan maksud dari rahmat Allah dalam ayat ini adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara penafsiran Ibnu Abbas begini, qul, katakan olehmu Muhammad, bifadlillahi, karena karunia Allah berupa ilmu, wa birahmatihi, dan dikarenakan rahmat Allah yakni Sayyiduna Muhammad sebagai rahmat bagi semesta, falyafrahu, kalian harus bergembira. Kita hari ini, malam ini, kita meninggalkan kesibukan, kita meninggalkan rutinitas, kita korbankan tenaga, pikiran, harta untuk merealisasikan perayaan Maulid Nabi dengan satu dorongan, kita bergembira karena di bulan ini Sayyiduna Muhammad sebagai rahmat bagi semesta telah lahir ke permukaan bumi. Melalui beliaulah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi lah, gak usah saya sampaikan, nanti habis untuk menyampaikan dalil-dalil saja. Yang kedua yang ingin saya pertanyakan adalah, kenapa kalau Sayyiduna Muhammad yang diperingatinya hari lahirnya, Maulidur Rasul, hari lahir Rasulullah, tapi kalau para wali, para ulama yang diperingati adalah wafatnya? Betul gak Pak? Kalau Sayyiduna itu yang diperingati lahirnya, kalau para wali, para ulama itu yang diperingati adalah wafatnya. Kenapa? Karena apa? Sayyiduna Muhammad itu semenjak lahir sampai wafatnya, ketika beliau lahir pun sudah dipastikan beliau itu adalah Sayyidul Aulia, pimpinannya para wali, pimpinannya para nabi. Pasti beliau itu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi sejak lahir sudah dipastikan beliau itu orang baik dan akan berakhir dengan baik. Tapi kalau para wali, para ulama, dilihat orang baiknya di akhir hayatnya Pak. Karena ada kan seorang ulama, bahkan seorang wali yang dari kecil, dewasa sampai tuanya soleh, tapi di akhir hayatnya justru jadi makelar proposal Pak. Jadi kalau mau memperingati haul seseorang, kewafatan seseorang itu, lihat dulu wafatnya, apakah masih istiqomah di dalam kebaikan atau justru mereka bergeser dari kebaikan kepada kesesatan. Maka yang diperingatinya adalah wafatnya. Maka kita yakin almarhum al-maghfur lah yang kita peringati haulnya ini adalah orang soleh, husnul khotimah. Buktinya kita santrinya, kita jamaah. Haul ini ada juga dari Rasulullahnya, jelas Pak. Nih takut-takut ada yang mengatakan jangan-jangan haul ini dari Hindu Buddha Pak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, hadisnya sahih. Kalau yang nggak punya kitab karya Al-Baihaqi, silakan baca kitab kecil, agak tebal sih, judulnya Syarhus Sudur, ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sudah ada yang punya Pak kitabnya? Belum? Kalau belum nanti saya bagi gratis kitabnya, PDF-nya. Oke. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, hadisnya sahih, di sana disampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada bi Uhudin fi kulli haulin. Catat itu. Sayyiduna Muhammad itu rutin menziarahi taman makam pahlawan Uhud fi kulli haulin, setiap tahun. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad ada tambahan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada bi Uhudin fi kulli ra'si haulin, di setiap awal tahun. Jadi yang mencontohkan haul itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan haul kalau di Lakbok itu gak cuma ziarah kubur seperti Nabi, suka bagi-bagi makanan, ada besek, ada lotek, ada apa lagi lah. Nah ini jawabannya hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. La in kana
yadhbahu syata. Jadi kalau Nabi mempunyai rizki lalu menyembelih satu ekor kambing, beliau bagikan daging ini, summa yaqul idhabu bidhi ila fulana fa innaha shadiqata Khadijah. Tolong kasih daging ini ke Bi Anu, ke Po Anu, karena dia itu teman muslimatannya Khadijah. Rasul sendiri yang memberikan contoh bersedekah makanan. Tapi kan bukan hanya bersedekah makanan, suka menceritakan bagian penggalan kisah kehidupan yang dihauli. Ini pun Nabi yang mencontohkan. Lanjutan hadis itu, wa yukthiru min dzikriha, dan Nabi itu senang menyebut-nyebut kisahnya dengan Khadijah. Kalau istilah kita manakib. Istilah kita apa? Manakib. Nah, manakib itu artinya biografi. Manakib kan diharamkan, haram manakib itu. Tapi dia pegang buku biografi tokoh tertentu. Padahal manakib itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya biografi. Masa manakib gak boleh, biografi boleh? Ini mirip dengan istilah vaksinasi dan imunisasi. Kalau vaksinasi kan pada takut, jangan divaksin. Tapi ketika anaknya datang ke posyandu diimunisasi oleh bidan, dia gak takut, bahkan ngasih duit sama bidan itu. Padahal imunisasi dengan vaksinasi itu tai ayam sama tai kotok, Pak. Makanya nanti Pak Johan gantilah istilahnya, jangan vaksinasi, imunisasi gitu kan. Nah memang kita sering terjebak dengan istilah, Pak. Wa yukfiru min dzikriha. Sayyiduna Muhammad sering menceritakan kisah-kisahnya dengan Khadijah yang membuat Aisyah cemburu itu, Pak. Jadi kalau sedang begini, dulu kalau masih ada Khadijah, dulu ketika Khadijah hidup, kalau pengajian seperti ini bukan hanya air yang disuguhkan, makanan pun banyak. Sekarang sudah gak ada Khadijah, tinggal air saja. Masa saya disuruh kencing gak buang air besar? Begitulah. Jadi ada ya Pak, dalilnya ada, haul ada dalilnya, manakib juga ada dalilnya. Apapun yang kita lakukan pasti ada dalilnya. Cuman kiai kita jarang menghafalkan dalil. Kiai kita jarang menghafalkan dalil, tapi kiai kita itu mengamalkan dalil. Jarang loh kiai NU seperti gini bahas dalil-dalil. Yang penting kiai kita itu mengamalkan dalilnya. Nah kami di Gerakan Pemuda Ansor, wabil khusus di Rijalul Ansor, mencoba untuk merevitalisasi. Karena hari ini banyak sekali gugatan, tuduhan-tuduhan miring terhadap amaliyah warisan guru-guru kita. Kalau memaksa sepuh, beliau itu memikirkan umat sudah habis. Nah giliran kami lah, ya, giliran kami di Rijalul Ansor, di kiai-kiai muda yang terpanggil untuk merevitalisasi, untuk menyuguhkan dalil-dalil yang mereka minta terhadap amaliyah yang kita lakukan selama ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hadirin rahimakumullah, dari acara peringatan Maulid Nabi dan haul ini saya tidak akan panjang lebar. Saya hanya ingin menyadarkan kita semua dengan adanya peringatan haul almarhum al-maghfurlah ini, menyadarkan kita tentang sebuah fakta bahwa kita sebagai manusia hidup tidak akan lepas dari yang namanya waktu. Waktu itu dua, Pak. Satu, waktu yang telah berlalu yang tinggal sejarah atau histori. Kedua, waktu yang akan datang itu masih misteri. Waktu sekarang itu gak usah dibahas, sedang kita jalani, Pak. Jadi tema kita kali ini, bagaimana Islam menuntun kita umatnya untuk meninggalkan sejarah dan mempersiapkan masa depan. Kenapa masa depan disiapkan? Kata Kang Denny itu, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi ingat zaman Orde Baru ya Pak. Ketika saya SD dulu, akhir tahun 90-an, ada salah satu menteri Orde Baru yang pandai sekali membolak-balikan kata. Mungkin ibu bapak juga ingat. Mari kita memasyarakatkan istighfar dan mengistighfarkan masyarakat.
Mari kita memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Saya kebayang kalau beliau ceramahnya di Garut. Ciri khas di Garut kan ngadu domba, Pak. Domba Garut. Mari kita memasyarakatkan adu domba dan mengadu dombakan masyarakat. Jadi tema kita bagaimana Islam menuntun kita untuk meninggalkan sejarah dan mempersiapkan masa depan. Yang pertama, dalam mengajarkan kita untuk meninggalkan sejarah, sejarah itu ada dua, Pak. Satu, sejarah yang given, dikasih oleh Allah tanpa kita pesan terlebih dahulu, terima jadi. Seperti kita lahir dari suku apa, warna kulit kita bagaimana, bahasa kita apa, keluarga kita siapa, itu pemberian Allah, itu sejarah kita yang kita tidak pesan, langsung terima jadi. Betul gak, Bu? Atau ada ibu-ibu di sini yang dalam perut ibunya pesan kepada Allah ingin lahir di RT 01? Ada gak, Pak? Gak ada. Kita seperti ini, warna kulit kita begini, bahasa kita ini, suku bangsa kita ini, itu pemberian Allah yang kita tidak pesan. Makanya sesuatu yang tidak kita pesan jangan diributkan. Warna kulit kita tidak sama, wajar. Bahasa kita tidak sama, biar. Suku bangsa kita tidak sama, wajar. Justru salah satu tujuan Nabi Muhammad diutus oleh Allah 15 abad yang lalu, salah satu tujuannya adalah untuk menghapuskan ras diskriminasi. Kata Nabi di dalam khutbah terakhirnya yang begitu legenda mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Nabi Adam, wa Adam min turab, dan Nabi Adam berasal dari tanah. La fadla baina arabiyyin ala azamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada rumusnya di dalam Islam suku Arab lebih baik daripada suku non Arab. Tidak ada rumusnya di dalam agama kita suku Jawa lebih baik daripada suku Sunda. Suku Sunda lebih baik daripada suku Cina. Semua di hadapan Allah sama. Yang membedakan adalah kualitas ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bagus, yang paling baik di hadapan Allah adalah yang paling takwanya. Ini pesan universal di dalam Islam, Pak. Al-musawamatul insaniyah, egalitarianism. Semua sama sebagai manusia. Jadi nanti kalau ibu bapak mendengar seorang mubalik atau siapapun itu yang dalam ceramahnya memprovokasi jamaah untuk membenci satu suku tertentu, satu etnis tertentu karena sukunya, karena etnisnya, maka sudah dipastikan itu mubalik yang kedaluarsa. Kalau kata Ibu Susi itu harus ditenggelamkan. Kenapa? 15 abad yang lalu Sayyiduna telah mendeklarasikan la fadla baina arabiyyin ala azamiyyin illa bittaqwa. Tapi ibu bapak, meskipun kita tidak minta kepada Allah agar kita dijadikan bangsa Indonesia, kita patut bersyukur Allah jadikan kita bagian dari bangsa Indonesia. Bapak bersyukur gak jadi orang Indonesia? Ibu-ibu bersyukur jadi orang Indonesia? Kenapa bersyukur? Kenapa bersyukur, Pak? Nah ini masalahnya, Pak. Ada yang kenapa bersyukur? Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban yang paling cool gitu. Tapi ada lagi yang lebih parah. Bapak bersyukur jadi orang Indonesia? Bersyukur. Kenapa bersyukur, Pak? Malah jawabannya berbisik sama sampingnya. Antep tong dijawab. Dan keged di bejaan. Nih agar kita bersyukur, Pak, karena manusia itu nikmat itu fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis, harus disampaikan biar ingat, biar bersyukur. Nih agar kita bersyukur jadi bangsa Indonesia, kita suguhkanlah. Satu, Indonesia itu negara yang luar biasa kaya, Pak. Kaya raya. Tak usah saya sampaikan
bagaimana kekayaan bangsa kita, anugerah Allah yang tiada ketara. Terlalu kerdil lisan ini untuk melukiskan anugerah Allah bagi bangsa Indonesia. Satu saja faktanya Pak, Indonesia itu negara dengan kepulauan terbesar, terbanyak di dunia. Itu saja Pak, satu faktanya. Tidak ada negara yang memiliki pulau sebanyak Indonesia Pak. Pulau Indonesia yang sudah terdata saja Pak, pulaunya saja 14.800 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 berarti. Laut kita kaya, kekayaan kita luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengelola dan mensyukurinya. Kedua, Indonesia itu negara dengan iklim yang paling stabil Pak di dunia, karena berada di garis khatulistiwa. Makanya panjang siang dan panjang malam di Nusantara relatif sama Bu. Saumnya orang Indonesia maksimal 14 jam Pak. Coba lihat saudara kita yang berada di Eropa Timur misalkan, Ramadan kemarin Pak, di sana sedang puncaknya musim panas. Saudara-saudara kita di Eropa Timur yang sedang musim panas, jam 2 sudah adzan subuh, jam 2 malam, jam 10 malam baru adzan maghrib Pak. Mereka puasa 20 jam. Kebayang gak repotnya Pak kalau kita puasa 20 jam? Jangankan 20 jam Kang Sidik, kita puasa 14 jam, setengah jam sebelum maghrib, kan kolak itu sudah dibegini-ginikan kan? Apalagi kalau 20 jam. Yang ketiga, Indonesia itu negara yang relatif aman Pak. Relatif aman. Awal tahun 2019 di PBNU itu diadakan seminar internasional Pak. Salah satu pematerinya adalah Syekh Adnan Al-Afyuni, Mufti Syria, penulis kitab Al-Alaqah Bainad-Din wal Waton. Kata beliau, bersyukurlah kalian saudaraku bangsa Indonesia, karena kalian hidup di negara yang aman, sehingga kalian bebas mengamalkan ajaran agama tanpa was-was. Kami ini di Syria, kata beliau, yang sudah 8 tahun perang saudara tak berkesudahan, keamanan entah harus di mana kami temukan. Di Syria Pak yang ada ISIS itu, Ibu pernah dengar ISIS? Bapak pernah dengar ISIS? ISIS yang teroris yang di Timur Tengah, bukan ISIS di Ciamis. Katanya Kang Sidik di Ciamis juga banyak ISIS Pak Johan, tapi itu ISIS musuhnya tukang kiridit Pak, yang kalau ditagih itu jawabannya isuk sore. Nah singkatannya ISIS Pak. Kami ini di Syria yang kondisi keamanannya entah di mana kami temukan, jangankan untuk pengajian sampai larut malam begini, kata beliau, hanya untuk Jumatan saja kami ini was-was, karena banyak kasus ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah-tengah masjid itu. Jadi di Syria itu Pak, bapak-bapak kalau mau Jumatan itu was-was, takut ada teror bom bunuh diri, karena keamanan negaranya kacau. Di Indonesia Pak, alhamdulillah saking amannya, sedang Jumatan masih sempat tiduran Pak. Kalau di Syria itu mau Jumatan sulit karena keamanannya kacau, di Indonesia saking amannya sedang Jumatan masih bisa, alhamdulillah. Makanya mari sama-sama kita rawat, kita jaga ketenangan, keamanan, kenyamanan negara yang kita cintai ini, karena keamanan adalah modal utama untuk keimanan Pak. Sayyiduna Muhammad sampai meninggalkan kampung halaman Mekah Al-Mukarramah, hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena di Makkah tidak aman. Ini dilukiskan oleh Al-Bukhari dalam hadisnya, ketika Nabi sampai di Zuhfa di malam hijrah. Zuhfa itu pertigaan antara Mekah Madinah Pak. Beliau menatap sejenak ke Mekah, lalu mengatakan, sungguh engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang paling aku cintai. Andai kaummu tidak mengusirku, niscaya tak akan pernah aku tinggalkan wahai Makkah tercinta. Lalu tak terasa air matanya meleleh Pak. Datang malaikat Jibril. Kenapa Mad? Rindu kau ke Mekah? Iya. Lalu turun surah
Al-Qasas ayat 85. Ini asbabun nuzul yang masyhur Al-Qasas 85 itu ini. Kata Allah, innalladzi faradha 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sungguh Allah yang telah mewajibkanmu mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran, niscaya akan segera mengembalikanmu ila ma'ad. Ya. Ikrimah, Mujahid, Maqatil menafsirkan ma'ad dalam ayat ini adalah Mekah dengan futuh Mekah itu. Makanya di dalam tafsir Ruhul Bayan, Al-Imam Ismail Haqqi Al-Hanafi memberikan komentar terhadap ayat ini, wa fi tafsiril ayah isyaratun ila anna hubbal waton minal iman. Dari ayat ini ada isyarat bahwa mencintai tanah air adalah bagian daripada iman. Lalu singkat cerita, Nabi datang ke Madinah. Nabi ketika pertama kali ke Madinah, Pak, Madinah sedang diberlakukan PPKM level 4, Pak. Di Madinah itu sedang PSBB, sedang musim wabah. Sayyidina Abu Bakar ngeluh, Pak, meninggalkan kampung halaman, harta benda keluarga, datang ke Madinah yang sedang PPKM seperti itu. Lalu Nabi khawatir kalau keluhan Sayyidina Abu Bakar terdengar oleh sahabat-sahabat Ansor. Bansar geus aya harita acannya. Nah, ayahnya sahabat-sahabat Ansor. Lalu Nabi bilang begini, ini diriwayatkan oleh Bukhari, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbinal Makkata au asyad. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta terhadap Madinah melebihi kecintaan kami terhadap Makkah Al-Mukarramah. Jadi Sayyiduna Muhammad, Pak, memohon kepada Allah agar Allah meniupkan nasionalisme, agar Allah meniupkan hubbul waton kepada dadanya terhadap Madinah, sebagaimana Allah telah tiupkan cinta itu terhadap Mekah. Makanya kiai-kiai kita mendoktrin kita dari kecil, hubbul waton minal iman. Pakai to ya Pak Johan, jangan pakai dod. Kalau pakai dod jadi hubbul wadon gitu kan. Itu beda artinya. Ya. Kan kemarin ada yang bilang, ya mu'alaf yang baru kemarin sore belajar ilmu agama, bilang begini, nasionalisme itu, cinta tanah air itu gak ada dalilnya, gak ada contohnya dari Nabi. Lalu hadis Bukhari ini apa? Pada Kiai NU itu jangankan dalil mencintai tanah air, jangankan dalil hubbul waton minal iman, dalil ngerokok kita punya, Pak. Ya, tapi gak akan disampaikan di sinilah. Pokoknya adalah dalilnya. Makanya mari sama-sama kita jaga, kita rawat ketenangan, kenyamanan negara yang kita cintai. Itu sejarah yang dikasih. Kedua, ada sejarah yang diciptakan, Pak. Ilustrasinya begini. Ada ibu muda yang ditinggal wafat oleh suaminya. Lalu dia panggil anak laki-laki paling tua, "Aa sini, mamah mau wasiat. Sekarang bapak telah almarhum. Nanti kalau Aa dewasa, kalau Aa jadi suami, contoh almarhum bapak. 20 tahun mamah berumah tangga dengan almarhum, rasanya almarhum itu belum pernah melukai hati mamah. Justru mamah merasa lebih baik setelah menjadi istri almarhum bapak. Tadi teman-temannya di kantor takziah ke sini, ternyata bapak kamu itu di kantornya top, di masyarakatnya top. Aa kalau jadi suami, Aa kalau dewasa kelak contoh almarhum bapak." Itu sejarah bukan, Pak? Dikasih atau diciptakan? Diciptakan oleh almarhum selama hidup. Karena ada lagi ibu muda yang ditinggal wafat oleh suaminya. Lalu dia panggil anak laki-laki paling besar, "Aa sini. Nanti kalau kamu dewasa, kalau kamu jadi suami, awas ya jangan seperti almarhum bapak. 20 tahun mamah berumah tangga dengan almarhum, kerjaannya menyakiti hati mamah saja. Tapi alhamdulillah pertolongan dari Allah, bapak kamu pendek umur." Nah, itu pertolongan Allah ke mama. Soalnya kalau bapak kamu panjang umur, pasti penderitaan mama bakal lebih panjang. Buktinya baru selesai bapak kamu ditahlilkan 7 hari, tuh lihat tensi darah mama jadi normal kan. Jadi sejarah yang diciptakan pun ada dua. Satu sejarah indah, dua sejarah yang tidak
indah. Makanya di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 84 ada doa begini, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan akhir hidupku, jadikan akhir hayatku sebagai kenangan indah, sebagai sejarah indah yang bisa dikenang oleh anak cucu di masa yang akan datang. Almarhum al-maghfurlah sudah 19 tahun meninggalkan kita, tapi namanya tetap disebut dalam doa-doa kita. Di hari wafatnya beliau kita berkumpul untuk sama-sama mendoakan beliau. Keteladanannya, akhlaknya disampaikan untuk jadi teladan bagi kita. Kenapa? Karena beliau telah sukses menciptakan sejarah indah yang bisa dikenang oleh kita anak cucunya. Kita perlu sadar bahwa setiap langkah yang kita ayunkan, setiap nafas yang kita hembuskan, setiap status yang kita upload di media sosial, itu laksana torehan tinta di dalam kanvas kehidupan kita. Setelah kita mati, kita akan lihat seperti apa lukisan kehidupan kita. Pilihannya cuma ada dua, lukisan indah atau lukisan yang tidak indah. Tergantung Anda mau melukis dengan lukisan apa. Yang kedua, di samping mempunyai sejarah, manusia juga menghadapi masa depan. Ini masih misteri. Jangankan 5-10 tahun yang akan datang, Pak, apa yang akan terjadi pada kita besok? Lihat di dalam surah Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada kita besok. Hari ini, saat ini, kita bisalah nelpon Pak Johan, minta beliau untuk datang, gampang lah. Tapi 5-10 tahun ke depan siapa tahu, mau bertemu dengan Pak Johan itu sulitnya minta ampun karena sudah jadi menteri dalam negeri. Ibu boleh tertawa atau menertawakan ya. Tapi ketika Allah berkehendak kun fayakun, semua tertawaan kita akan sirna. Nah, karena masa depan itu masih misteri, tidak kita ketahui, saya ingin mengajak ibu bapak hadirin sekalian, ayo kita lihat bagaimana Al-Quran menuntun kita untuk menyongsong masa depan. Karena sekali lagi, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Yang pertama, Pak, dalam menghadapi masa depan yang masih misteri, tidak kita ketahui, Al-Quran menuntun kita agar kita mempunyai visi ideal, agar kita mempunyai cita-cita terbaik. Kenapa? Karena power itu, Ibu, kekuatan itu, Pak, tidak terletak di otot kita, tapi kekuatan itu terletak di kepala kita. Makanya sejak semula Islam mengajarkan agar di kepalanya optimis, punya cita-cita terbaik. Misalkan begini, Pak, ada tembok setinggi 2 meter. Kata Syaihuna itu, Yan, lompat. Wah Romo, ini 2 meter kayaknya juga gak akan bisa. Pasti gak akan bisa, Pak. Kenapa? Karena di kepala saya sudah ada rumus gak bisa. Tapi suatu hari saya dikejar 3 anjing gila, Pak. Anjing bulldog, anjing helder, anjing kampung. Ketiga-tiganya rabies, Pak. Saya lari sekemampuan saya. Tiba-tiba di tengah jalan ada tembok setinggi 2 meter menghalangi. Saya pasti menekankan dalam hati dan pikiran saya harus bisa melewati tembok ini. Sebab kalau tidak, saya adalah makhluk Allah keempat yang rabies setelah 3 anjing itu. Insya Allah bisa, Pak. Ini pentingnya sebuah cita-cita. Dalam Ta'limul Muta'alim itu kan ada sebuah syair, burung terbang dengan kedua sayapnya, manusia terbang dengan harap dan cita-citanya. Memang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang itu. Saya yakinlah tadi ada khotmil Quran, ibu bapak di sini di lingkungan pondok hafal surah Al-Furqan ayat 74. Coba ibu-ibu baca. Acungkan tangan yang betul, nanti dikasih door prize oleh Pak Johan. Bapak-bapak, nah ini kekurangan orang NU itu, Pak. Sulit menghafalkan nama surat dan nomor ayat. Kalau dikasih contoh pasti bisa.
Saya kasih bocoran Pak. Robbana hablana min. Terus. Bisa kan semua? Tadi itu Al-Furqan 74. Lagi-lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dibaca Robbana hablana, yang itu. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak istri yang bisa menjadi pelipur duka kami. Mana visi idealnya? Di akhir ayat, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai imamnya, sebagai pimpinannya orang-orang yang bertakwa. Lihat, di akhir ayat ini kita tidak diajari oleh Allah untuk memohon dijadikan orang-orang yang bertakwa, enggak. Tapi di ayat ini kita diajari untuk memohon dijadikan pimpinannya orang-orang yang bertakwa. Ini kan ideal. Kalau kemarin Pak Johan ketika nyalon itu doa yang ideal itu bukan begini Pak Johan. Ya Allah, mudah-mudahan saya menjadi anggota DPR. Bukan. Islam mengajarkan doanya begini, ya Allah, mudah-mudahan saya menjadi ketua DPRD. Gitu. Jadi ini penting Pak. Kenapa? Lagi-lagi power itu ada di kepala kita. Saya punya pengalaman Pak. Dulu waktu saya kecil di kampung itu, kalau ada pesawat terbang, sok digorowan jeung barudak teh Pak. Kapal menta duit. Kalau di lakbok sama. Tapi rasanya belum pernah dikasih duit sama pesawat terbang, betul kan Bu? Waktu itu saya setengah menangis sama ibu saya. Mama, itu mau keluar negeri sekolah itu biar naik kapal. Waktu itu ibu saya tahu persis kalau orang tua saya itu tidak mampu menyekolahkan saya ke luar negeri karena keterbatasan ekonomi. Tapi seorang ibu yang punya visi ideal, seorang ibu yang dalam lisannya ada kaulang sadida, beliau peluk saya. Kumamah didoakeun aa sing sakola ka luar negeri. Jung bager kasabrang ka Palembang ari balik mawa kerupuk. Nah atas doa dan visi ideal itu ya alhamdulillah lah. Ya alhamdulillah lah. Makanya saya titip kepada santriwan dan santriwati di sini, jangan ragu untuk bercita-cita. Ya, jangan ragu untuk bercita-cita. Saya teringat ketika perang Ahzab, Pak, perang Khandaq, di mana Madinah diserbu oleh pasukan koalisi Quraisy. Parit sebagai pertahanan belum selesai, bendera musuh sudah terlihat. Mental para sahabat down, jatuh mentalnya. Persiapan belum selesai, musuh sudah di hadapan mata. Lalu ada seorang sahabat yang melontarkan kata-kata ini. Ini adalah akhir sejarah Islam. Terdengar oleh Sayyiduna. Beliau turun dari untanya, menghampiri sahabat itu sambil menempuk pundaknya. Ketahuilah, suatu hari nanti Persia dan Romawi akan jatuh di bawah telapak kaki kita. Pertanyaannya, kapan Sayyiduna Muhammad bilang bahwa Persia dan Romawi akan jatuh di bawah bendera Islam? Ketika menaklukkan Mekah saja belum bisa. Romawi Persia itu dua negara adidaya saat itu Pak. Tapi seorang pemimpin adalah mereka yang menebarkan harapan ke dalam dada rakyatnya. Bukan dia yang selalu menebar ratapan dalam dada rakyatnya. Pemimpin itu menebar harapan, bukan menebar ratapan. Nah ini penting, apalagi hari ini santriwan dan santriwati, wabil khusus santri Nahdlatul Ulama, kita semua sekarang menghadapi satu era, satu masa di mana kesempatan kita dengan yang lainnya sama. Dulu beberapa puluh tahun yang lalu kita tahulah, Romo Kiai mungkin menjadi saksi sejarah bagaimana sistem sengaja membuat warga NU, membuat kader-kader NU itu bodoh Pak. Kalau ada PNS yang diidentifikasi afiliasi ke NU sampai pensiun Pak, mungkin gak akan naik-naik pangkatnya Pak. Kalau seleksi PAH mungkin dulu, lalu indikasi pejabat Ansor, pengurus Ansor, pasti gak akan lolos Pak. Dulu itu seperti itu. Tapi sekarang keadaan sudah adil lah, belum berpihak sebenarnya, baru adil lah kepada kita itu untuk memberikan kesempatan sama dengan yang lain. Makanya hari ini adalah saatnya kita kader-kader Nahdlatul Ulama untuk mengejar ketertinggalan, untuk mengkodok ketertinggalan kita beberapa puluh tahun silam.
Makanya dengan kabar gembira bahwa banyak sekali santri-santri NU yang bersekolah S2, S3, S campur di luar negeri, di sekolah-sekolah umum, alhamdulillah ini kabar gembira. Kenapa? Inilah salah satu manfaat dari punya cita-cita. Siapa tahu nanti dari santri kita di sini ada yang jadi menteri agama, ada yang jadi presiden, ada yang jadi ilmuwan, asalkan tumbuhkan cita-cita. Tapi jangan cuma memupuk cita-cita, Bu. Kita sebagai orang tua digariskan di dalam surah An-Nisa ayat 9 itu, wal yaqulu qaulan sadida. Dulu waktu saya di pondok tidak paham, Pak, ketika Allah mengingatkan kita agar kita khawatir, merasa resah, takut kalau meninggalkan generasi penerus dalam keadaan lemah. Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Kalau falyattaqullaha solusi pertama, saya bermakmum sajalah sama Sayyiduna di sini. Tapi yang dikhawatir, yang dulu saya gak paham itu, apa kaitannya wal yaqulu qaulan sadida, bicara benar dengan generasi unggul di masa yang akan datang. Sampai saya baca satu tafsir tebal namanya Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj karya Syekh Wahbah Zuhaili. Di sana disampaikan qaulan sadida, bicara benar dalam ayat ini benar dalam dua hal. Satu, benar kontennya, dua, benar konteksnya. Kontennya benar, menyampaikannya baik. Nah gitu. Kalau istilah kita qaulan sadida itu, dan kalian bicara baik dan benar. Baik penyampaiannya, benar isinya. Karena banyak perkataan yang isinya benar tapi penyampaiannya kurang baik, jadi jelek. Contoh, Bu, ibu bagus gak? Baik gak disuruh olahraga sama suami biar sehat? Baik gak, Bu? Baik isinya. Tapi suami ibu bilangnya begini, mah cing atuh sing daek olahraga ngarah body teh puguh bentukna. Ieu mah mani amu yataki itu. Ibu rawas digitukeun. Enak gak, Bu, digituin? Pasti enggak. Ya. Bapak misalkan bagus gak? Baik, Pak, kalau diingatkan berjamaah sama istri. Baik gak, Pak? Baik. Tapi penyampaiannya begini, adzan sudah berkumandang, ibu sudah wudhu, bapak masih ngerokok di depan TV. Lalu ibu berdiri di hadapan suami bilang begini, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bapak itu sudah tua, insaf dong, itu adzan dari tadi. Kira-kira enak gak, Pak? Enak gak, Pak? Enggak. Meskipun intinya benar tapi penyampaiannya kurang baik, kan beda hati kita itu. Qaulan sadida tuh gimana? Kata ibu itu, Pak, mohon maaf diganggu, sudah adzan. Kalau mau berjamaah ke masjid cepetan, kalau mau berjamaah di rumah cepetan, mama tunggu, mama suka lebih husu kalau diimami sama bapak itu. Padahal sebenarnya ibu gak pernah husu diimami sama suami itu, karena bacaannya suka araraneh. Ketika musim PSBB awal kan berjamaah di rumah saja, Bu. Lalu diimami maghrib sama suami. Suaminya gak biasa ngimami, grogi mungkin, Pak. Baca wal asri awalnya, akhirnya jadi watini, Bu. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Kan ibu di belakang itu agak protes, kok jadi panjang sih wal asrinya? Setelah selesai sholat ibu tanya, Pak, kok tadi wal asrinya agak beda? Iya mah itu kan terobosan baru. Nah, meskipun begitu kan harus santun. Mama suka lebih khusyuk kalau diimami sama bapak. Nah, kepada anak-anak juga begitu. Pentingnya perkataan baik dan benar. Misalkan begini, Aa, berapa ulangan tajwid? 4 mah. Berapa? 4. Memang kamu itu nakal ya, jarang belajar, bodoh, mirip bapak kamu, bodoh. Sok bilang, bodoh, mirip bapak kamu. Nanti anak kita itu, yes, ternyata si bapak juga bodoh. Meskipun putra ibu itu bodoh,
Jangan dibilang bodoh, itu menghancurkan rasa percaya dirinya, Bu. Kaulang sadidah itu begini. Berapa ulangan matematika? 4. Berapa? 4. Mamah dulu pernah dapat 2. Tapi dari sana mamah lebih giat belajar, lebih rajin lagi menghafal. Alhamdulillah pas ujian lagi dapat 8. Sekarang 4. Ayo dong lebih rajin lagi belajar, tingkatkan lagi semangat menghafalnya. Insya Allah ujian nanti dapat 10. Mamah yakin lebih pintar daripada mamah. Kira-kira enakan yang pertama apa yang kedua? Kalau ibu sering yang pertama apa yang kedua? Makanya di dalam parenting education, pendidikan tentang keorangtuaan, ada adigium begini. Bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia akan belajar rendah diri. Namun bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia akan belajar mengaktualisasikan diri. Ini pentingnya kata-kata. Semua kemajuan di peradaban dunia ini, Pak, dimulai dengan kata-kata. Makanya Islam sangat menggariskan, menekankan pada kita, setelah kita bertakwa kepada Allah dan mewariskan ketakwaan itu kepada anak cucu, langkah yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida. Kita bicara baik dan benar. Baik penyampaiannya, benar isinya. Karena banyak perkataan yang isinya benar tapi penyampaiannya kurang baik, jadi jelek, Pak. Saya pernah menulis dalam salah satu jurnal itu, saya bahasakan qaulan sadida itu adalah kata-kata yang optimis, kata-kata yang memotivasi. Kenapa? Coba lihat, Bu. Kalau sekarang kita lihat komentar-komentar di media sosial, Pak, itu mayoritas pesimis menatap masa depan Indonesia itu, Pak. Ya, apalagi masih musim pandemi seperti ini, lihatlah komentar-komentarnya. Bahkan ada yang bilang begini, nyesel saya itu jadi bangsa Indonesia, di luar negeri mah begini, di Indonesia mah begini, dan seterusnya lah. Malu dia. Lalu saya teringat ketika Indonesia merdeka, Pak, tahun 45. Kita tahu, mungkin Bapak perlu tahu lah. Saya baca beberapa laporan ketika Indonesia merdeka, Pak, 95% bangsa kita buta huruf. 95% buta huruf, Pak. Kas negara kosong karena habis dirampok oleh penjajah. Infrastruktur jalan dan bangunan hancur lebur karena habis perang, Pak. Kebayang nggak? Infrastruktur hancur, kas negara kosong, masyarakat 95% buta huruf. Kebayang nggak kalau Bapak jadi presiden waktu itu? Mau bicara apa? Depending merdekanya karena tidak ada dana. Tapi lihat, founding father kita, pendiri bangsa kita, Soekarno-Hatta, paham betul. Makanya beliau mengatakan, ketahuilah wahai bangsaku, negara ini merdeka, punya 4 cita-cita, punya 4 janji untuk kalian. 1, akan melindungi segenap tumpah darah bangsa ini. 2, akan mencerdaskan kalian. 3, akan mensejahterakan kalian. 4, akan membawa kalian berperang aktif di tingkat dunia. Tertuang pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya, kapan Soekarno-Hatta bilang ingin mencerdaskan kita? Ketika mereka tahu persis 95% bangsa kita buta huruf. Kapan mereka bilang ingin mensejahterakan kita? Ketika mereka tahu betul kas negara kosong, infrastruktur hancur. Tapi sekali lagi, pemimpin, orang tua adalah mereka yang selalu menebarkan harapan, bukan menebarkan ratapan. Alhamdulillah atas cita-cita terbaik pendiri bangsa kita, atas kaulang sadida pendiri bangsa ini, alhamdulillah kita hari ini masih bisa menikmati Indonesia di usia ke-76 tahun dengan berbagai capaian yang luar biasa. Infrastruktur alhamdulillah lah sekarang itu, betul gak Pak? Bandingkan infrastruktur hari ini dengan 30 tahun yang lalu, bagusan mana Pak? Bagusan sekarang atau tahun 80-an Pak? Apakah itu bukan kemajuan? Layanan kesehatan di setiap kecamatan ada puskesmas yang ada rawat inapnya, ada dokter jaganya. Di setiap daerah dan kelurahan dengan dana desa didukung ada pustu, puskesmas pembantu. Sekarang itu tinggal sakitnya Pak. Masa dengan capaian seperti ini masih kita mengeluh?
Tidak malu kita dengan para pendiri bangsa yang tetap optimis menebarkan harapan kepada bangsa kita di tengah keterpurukan dan ketertinggalan yang luar biasa. Nah, ini penting kita merubah mindset kita merubah cara komunikasi kita terhadap masyarakat, komunikasi kita terhadap anak-anak kita. Kenapa? Ternyata solusi nomor 2 yang digariskan oleh Allah agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah di kemudian hari adalah kita bicara baik dan benar. Hadirin rahimakumullah, sudah 1 jam, cukup ya, jangan terlalu lama. Soalnya takut kapok, mentang-mentang saya pertama ceramah di sini, ada guru-guru saya di sini, ceramah itu 3 jam Pak. Esok hari saya ceramah lagi, ditanya sama ibu-ibu, siapa yang ceramahnya itu yang kecil-kecil waktu haul? Oh, anak itu mendingan gak hadir loh Bu. Emangnya kenapa? Kemarin juga 3 jam ceramahnya, saya mau pulang duluan malu, mendingan gak usah hadir. Kalau 1 jam kan selesai. Besok hari datang lagi silaturahim, kata ibu-ibu, siapa yang ceramahnya? Itu yang dibawa sama Pak Johan yang kecil-kecil ganteng. Oh, itu Jang Yayan. Ayo kita datang. Kemarin juga cuma 1 jam dia ceramahnya, gak pernah lama. Oke, jadi di peringatan haul ini memberikan kesadaran bagi kita bahwa hari ini, saat ini kita sedang menorehkan sejarah. Kita sedang mengukir sejarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita agar kita bisa meninggalkan sejarah indah yang bisa dikenang, dicontoh, diteladani oleh anak cucu kita 50, 30, 100 tahun yang akan datang. Yang kedua, memberikan pengajaran bagi kita bahwa Islam sangat menuntun kita untuk menyongsong masa depan dengan benar. Karena sekali lagi gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Mari cita-cita yang tinggi, karena itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Bahkan kata Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, idza sa'altumul jannah fas'alul firdausa fa innaha a'lal jannah. Kalau kalian meminta surga kepada Allah, pintalah surga tertinggi. Jangan minta begini ya Pak Johan, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, kelas melati juga gak apa-apa ya Allah, yang penting masuk surga. Jangan, pintalah surga firdaus, surga tertinggi. Ini menunjukkan bahwa kita harus memiliki visi ideal, cita-cita terbaik, karena itulah modal utama kita sebagai manusia untuk tetap optimis dalam menatap masa depan. Yang terakhir, saya ingin berbagi dengan santri-santri kita sekarang telah mendapatkan sebuah angin segar. Ya, warga Nahdlatul Ulama mendapatkan angin segar bahwa kita ternyata mempunyai kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan, untuk sukses, untuk kaya raya, untuk jadi apapun itu. Kita semua mempunyai kesempatan yang sama. Manfaatkan ini, karena belum tentu esok hari kesempatan ini akan seperti yang kita rasakan hari ini. Kesempatan seperti ini dimimpikan, diharapkan oleh guru-guru kita puluhan tahun silam Pak. Hari ini ketika kesempatan itu datang, ketika kesempatan itu lahir, pertanyaannya, sudah siapkah kita untuk memanfaatkannya sebagaimana mestinya? Makanya ya seperti itulah, nanti kita berbagilah di lain kali. Yang paling terakhir lagi saya titip Pak, hari ini tantangan dan rintangan yang dihadapi Nahdlatul Ulama lebih berat ya. Kata sepuh kita, banyak orang yang sukses ketika diuji dengan kepahitan, tapi sangat jarang orang yang sukses ketika diuji dengan kenikmatan. Hari ini mungkin warga NU mungkin sedang diuji oleh Allah oleh sesuatu yang melenakan, oleh sesuatu yang kenikmatan. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Jangan-jangan ini adalah ujian dari Allah. Kalau kita tidak sukses dalam mensyukuri nikmat ini, NU akan seperti yang sudah-sudah. Ya, wariskan falyattaqullah, kita bertakwa kepada Allah, bukan hanya kita Pak, tapi diwariskan kepada anak cucu. Kita mempunyai tradisi, kita mempunyai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jangan hanya untuk kita, tapi wariskan akidah itu, wariskan amalia itu kepada anak cucu kita, kepada masyarakat kita. Di tengah serbuan dan hantaman berbagai isme yang sulit sekali kita bedakan Pak. Kalau dulu zaman Mbah Hasyim Asy'ari, beliau menatakan bahwa Syiah masuk ke Indonesia
tahun 1330 Hijriah Syiah itu sudah ada di Indonesia. Laporan Bahasim Asy'ari dalam Risalah Ahli Sunnah wal Jamaahnya. Kemudian berbagai aliran yang gak jelas juga sudah ada. Hari ini mereka bermetamorfosa. Mereka hadir dalam bentuk-bentuk yang menyilaukan mata. Mereka hadir dengan istilah-istilah yang sering kita gunakan. Dulu yang menggunakan Ahlussunnah wal Jamaah secara tegas adalah Nahdlatul Ulama. Sekarang justru mereka yang paling rajin bilang Ahlus Sunnah, Masjid Sunnah, Ustadz Sunnah, pakaian Sunnah dan yang lain-lain. Dulu yang pede dengan aswaja adalah milik NU. Beberapa waktu yang lalu saya ke Kalimantan, saya dikasih pamflet Pak, kajian aswaja. Pematerinya ya salah satu dari ya tetangga sebelah lah, Salafi Wahabi, Mujassimah modern Pak. Mereka sudah pakai aswaja juga. Kalau Kiai NU pakai Kiai, mereka juga pakai Kiai. Ya, tokoh-tokoh HTI itu Pak, lihat dalam pamflet-pamfletnya bersama Kiai Haji ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan ditulis seperti itu Pak. Padahal isinya jauh sekali dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah saatnya kita merapikan barisan, merapatkan barisan, kita berbagi peran dan berbagi tugas. Tugas kader santri IPPNU di mana, tugas kader PMI di mana, tugas Ansor di mana, tugas NU di mana, agar kita bisa bareng-bareng, agar kita bisa menyikapi situasi dan kesempatan ini dengan bersama-sama, agar kita sukses di dalam melewati ujian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hari ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti untuk doa sama yang sepuh saja, takut doa saya tidak diijabah Pak. Nanti sama Syekhun Al-Mukarram saja. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.